Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Filsafat Umum akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Demokritus, Leukippos, dan filsafatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Tamam, NIM 4220138. Maula dari Kusuma Devi 4220146. Saya Putri Nadia Sabian Sarwa, NIM 42201. Filsuf yang pertama yaitu Leukippos. Leukippos adalah seorang filsuf yang merintis mazhab atomisme. Ia juga merupakan guru dari Demokritos. Di dalam filsafat atomisme, pemikiran Demokritos lebih dikenal ketimbang Leukippos, meskipun amat sulit membedakan antara pandangan Leukippos dan Demokritos. Para ahli masa kini menganggap bahwa Leukippos merumuskan garis besar ajaran-ajaran atomisme, lalu Demokritos mengembangkan pemikiran gurunya lebih lanjut. Riwayat hidup Leukippos sekitar abad ke-5 sebelum Masehi sulit diketahui, sebab hanya sedikit sumber kuno yang berbicara tentang kehidupan dan karyanya. Epikuros dan Samos bahkan membantah bahwa Leukippos adalah seorang tokoh historis. Akan tetapi, Aristoteles dan Theophrastos, muridnya, menyatakan Leukippos sebagai pendiri mazhab atomisme, dan kesaksian mereka lebih dipercaya para ahli masa kini. Tempat kelahiran Leukippos tidak diketahui, namun ada sumber kuno yang mengatakan bahwa Leukippos berasal dari kota Miletos atau kota Elea. Leukippos dikatakan memiliki hubungan dengan mazhab Elea. Ada kemungkinan ia di Elea beberapa waktu dan merumuskan filsafatnya sebagai kritik atas filsafat Elea. Pemikiran Leukippos. Yang pertama yaitu tentang atom. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemikiran Leukippos dan Demokritos sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk mengetahui lebih banyak tentang konsep atom, kita perlu mempelajari Demokritos. Ada satu catatan dari Simplicius yang berbicara sedikit tentang konsep atom Leukippos. Menurut Leukippos, atom adalah elemen yang tak terbatas dan abadi, terus bergerak, serta memiliki bentuk yang jumlahnya tak terbatas. Atom inilah yang membentuk segala sesuatu yang ada. Selain itu, atom-atom tersebut bersifat padat dan penuh. Pemikiran yang kedua yaitu tentang determinisme. Leukippos juga mengajarkan semacam pandangan determinisme di dalam satu fragmennya yang masih tersisa. Leukippos mengatakan, tidak ada satu hal pun yang terjadi secara sembarangan, melainkan semuanya terjadi karena maksud tertentu dan kebutuhan tertentu. Demokritos lahir di kota Abdera, Yunani Utara. Ia hidup sekitar tahun 460 sebelum Masehi hingga 370 setelah Masehi. Ia berasal dari keluarga kaya raya. Meskipun ia hidup sejaman dengan Sokrates, bahkan usianya lebih muda, namun Demokritos tetap digolongkan sebagai filsuf prasoktarik. Pemikiran Demokritos. Yang pertama tentang atom, yang kedua tentang dunia, ketiga tentang manusia, keempat tentang pengenalan, dan yang kelima tentang etika. Tentang atom, Demokritos dan Leukippos berpendapat bahwa atom adalah unsur-unsur yang membentuk realitas. Mereka setuju dengan ajaran pluralisme Empedokles dan Anaxagoras bahwa realitas terdiri dari banyak unsur, bukan satu. Bertentangan dengan Empedokles dan Anaxagoras, Demokritos menganggap bahwa unsur-unsur tersebut tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom merupakan unsur-unsur terkecil yang membentuk realitas. Ukurannya begitu kecil, sehingga mata manusia tidak dapat melihatnya. Tentang dunia. Kumpulan atom yang lebih besar tinggal di pusat gerak tersebut, sedangkan kumpulan atom yang lebih halus dilontarkan ke ujungnya. Tentang manusia. Manusia digambarkan sebagai atom-atom halus. Atom-atom ini digerakkan oleh gambaran-gambaran kecil atas suatu benda yang disebut eidola. Tentang pengenalan.
Manusia dapat melihat karena gambaran-gambaran seperti tersebut bersentuhan dengan atom-atom jiwa. Proses semacam ini berlaku bagi semua jenis pengenalan indrawi lainnya. Etika. Menurut Demokritos, nilai tertinggi di dalam hidup manusia adalah keadaan batin yang sempurna atau eutromia. Yang bertugas mengusahakan keseimbangan ini adalah rasio. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.